Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, apa kabar semuanya teman-teman podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Ada gue seperti biasa tiap sore jam 4 sore ada Herjuno Syaputra. Kita biasa ngobrol kurang lebih 30 menit ke depan dengan beragam bahasan topik ya. Kalau teman-teman sering nonton pastinya tiap hari materinya beda. Ada soal sosial, budaya, politik, kadang yang agak berat kita bawa ke meja, tapi lagi-lagi kita pakai semuanya atau cover dengan sesuatu yang light, jadi teman-teman yang nonton hari ini bisa paham gitu ya soal bahasannya. Nggak melulu soal politik, sosial, budaya, ada soal hobi, um, musik, kayak kuliner, dan sesuatu yang memang kadang out of the box kita coba bawa ke podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Dan seperti biasa tiap sore pasti jam 4 tuh kayak jam-jamnya teman-teman ngerasa kayak aduh udah mulai capek, udah mulai kayak pengen cepat-cepat pulang. Kalau lagi sekolah atau kuliah, lagi kerja juga pengen cepat-cepat pulang ya. Tapi ya tone down sedikit. Tahu seharian mungkin agak-agak waktunya full, waktunya stressful ya segala macem. Tapi make sure bahwa bersyukur dan tetap semangat karena nggak ada yang gampang ya. Semuanya butuh usaha, semuanya butuh proses. Jadi itu yang harus kita garis bawahi, harus kita highlight. Tapi lagi-lagi kalau capek ingat aja bahwa kenapa mau mulai ini ya, pasti buat diri sendiri, buat keluarga. Jadi ingat itu biar ngerasa oke, nggak apa-apa, capeknya nggak apa-apa karena bukan buat kita doang tapi buat keluarga, buat orang-orang yang kita sayang. Kalau punya hewan peliharaan pasti pengen cepet-cepet pulang kan. Nah, bayangin aja usahanya buat mereka, bisa buat kucing, buat anjing di rumah. Jadi make sure mereka jadi penyemangat walaupun tadi hari-harinya mungkin agak berat. Itu sih sedikit tips. Kalau gue lagi capek, gue ingat orang-orang yang gue sayang, so I'll do my best buat mereka. Itu yang selalu gue coba light up ya di diri saya. Nah, kalau bicara mengenai podcast kita, seperti biasa, teman-teman bisa nonton di banyak platform. Ini pilih aja, ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter, ada juga YouTube-nya, semua di Partai Perindo. Dan nggak cuma medsos, ada juga di apps ya, RCTI Plus, Okezone, Sindo News, inews.id, dan websitenya Partai Perindo. Jadi tinggal dipilih aja, semuanya di platform yang gue sebutin tadi. Dan seperti biasa, tinggal nonton nanti terus bikin 1-2 kalimat quotes yang relate sama obrolan kita. Ini obrolannya sangat hype dengan yang sekarang banyak terjadi. Nanti gampang, jadi tinggal bikin 1-2 kalimat. Beberapa orang dapat e-voucher masing-masing senilai Rp100.000, lumayan. Ditambahin dikit bisa beli skincare, Korea skincare. Atau nggak usah beli Korea juga nggak apa-apa. Indonesia banyak skincare bagus-bagus. Ini teman-teman saya pemburu skincare. Anak muda banget ya, yoi. Nah, bicara tema hari ini sesuatu yang mungkin 1-2 minggu ini sering kita ya dengar di sosial media and everything. Sebenarnya banyak sih hal-hal yang sekarang jadi highlight. Misalnya tragedi Kanjuruhan ya, terus juga ya kasus Sambo juga itu masih ada. Terus mungkin kalau bicara KDRT ini juga yang beberapa minggu yang kita sering seliweran beritanya ya. Ada satu artis yang memang mengalami KDRT ya, dan ini jadi perhatian untuk kita bersama. Sebenarnya um, domestic violence nih gimana sih sebenarnya frame-nya di tanah air. Kalau kita bicara culture, pasti teman-teman tahu bahwa sebenarnya KDRT di Indonesia kayak apa ya, fenomena gunung es, dan kayak somehow jadi kayak pembiaran gitu. Banyak rumah tangga di rumah, anak-anak jadi saksi gimana orang tua berantem ya. Orang anggapnya biasa, tapi sebenarnya bicara KDRT nggak bicara juga soal pukulan ya atau kontak fisik, verbal pun bisa karena ada undang-undangnya. Terus bicara juga KDRT tidak menafkahi pun adalah KDRT. Jadi ini yang akan coba kita bahas, bagaimana kompleksitas dari KDRT sendiri. Dan kalau teman-teman melihat atau mendengar kayak gini, atau teman-teman juga jadi korban ya, bungkam atau lapor, nah ini akan kita bahas hari ini. Nah, kalau bicara soal tema tadi ya, gue kedatangan bintang tamu ya. Ini jauh-jauh dari Paris, tapi Paris Van Java ya, Bandung tetah. Langsung saja kita sapa uh, Kak Dara Prisley Rais. Priseli. Prisley, namanya unik sekali. Tadi aku mau baca Prisley, salah. Prisley akhirnya. Kak Dara apa kabar? Baik, baik Iya, Mas kumaha Gino. damang. Alhamdulillah. Apa kabar?
Baik. Baik, nah. Jadi bingung kan, ini dari Bandung apa dari Jakarta, dari Palembang. Kak Di Dara mix, ini di mix. mix. Kita tadi sempat ngobrol offline ya bahwa ya Kak Dara asli Palembang tapi besar di Bandung dan juga kita ketemu di Jakarta. Jadi lintas provinsi ya. Sehat ya Kak ya? Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Terima kasih sudah hadir Kak Dara Prisceli Rais SPD ya. Beliau adalah seorang konselor bimbingan pendidikan. Itu Ya, title-nya. bimbingan Aha. konseling Mhm. pendidikan, Oke. tapi di situ mencakup tentang konseling rumah tangga dan remaja. Oke, menarik nih. Ini profesi yang ya nggak banyak lah orang tahu gitu ya. Jadi konseling pendidikan dan rumah tangga. Oke, ini biasanya cakupannya kayak apa, Kak? Kalau Aha. mau kayak curhat Mhm. gitu tentang rumah tangga, Oke. karena kalau konselor itu kan Mhm. sebenarnya hanya bisa mendengar. Oke. Hanya untuk mendengar ya, Oke. lebih tepatnya. Kalau Mhm. misalkan psikolog kan ya ada untuk menyarankan. Mhm. Kalau kita tuh konselor tuh lebih ke Oh. membuka telinga lebar-lebar gitu lah, Oke. Oke. penampung gitu. Penampung. Kalau psikolog kan lebih ke mengarahkan, kalau psikiater kan mungkin lebih luas lagi, Ya lebih memberi ada obat, betul. gitu. Oke, nah kalau konselor selain tadi mendengarkan kan ya, konseling ya. Mm-mm. Ada hal yang lain yang kita lakukan, misalnya sudah mendengarkan, what next biasanya kita Kita tanya balik lagi, Mhm. gimana nih kira-kira kita buka mindset dia buat cari gali sendiri apa yang harus dia Mhm. lakuin sendiri gitu, membuka pikiran dia bahwa kira-kira gimana nih baiknya Hmm. menurut dia gitu. Kalau Oke. misalkan itu kita rasa masih berat, Mhm. ya kita alihin ke psikolog dulu atau Oke. langsung Jadi psikiater. sebenarnya konselor tadi ini mungkin step awal ya Kak ya, Step ketika awal. kita punya problem segala macam. Untuk curhat, Mhm. kalau ragu ke teman atau keluarga terdekat bolehlah ke Oke, kita. curhat dong, gitu. Kak, Curhat dong gitu. Kak, Bukan mama curhat ya. dong mama. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Seperti itu. That's profesi yang Kak Dara jalanin ini ya. Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah Sehat ya, sehat. terima kasih ya sudah gabung. Tadi pertanyaan pertama tuh profesinya biar kita jelas gitu kan, karena nggak banyak orang tahu soal konselor dan tadi. Kalau daily sebenarnya, sebelum kita ke topik Kak Dara kegiatan sehari-hari ngapain sekarang selain Sekarang jadi konselor? saya punya bisnis sih Oke. kecil-kecilan. Terus ya ngisi, kadang-kadang ikut event-event buat nyanyi juga. Oh gitu. nyanyi juga, hobi. Hobi sih. Oke, ya kedengeran sih suaranya renyah. Suaranya berat ya, Berat. kayak malampir. Aku nggak bilang loh Kak Dara. Kok nggak ada ketawa? Enggak lah, masa malampir cantik ya. Jangan pakai kedipan dong. Baik, jadi suka nyanyi, terus ya punya bisnis dan konselor. Nah, tapi kalau kita lihat Kak, kerjaan sekarang ya sebagai seorang konselor, kalau ada yang nanya nih sama Kak Dara, apa sih enaknya jadi konselor? Jawabannya apa? Banyak dengar curhatan orang tuh kan Oke. bikin introspeksi diri juga buat kita ya. Oh gitu. Jadi pengetahuan juga kan ya. Kira-kira kalau begini langkahnya kayaknya apa ya gitu. Kayaknya terjadinya begini tuh kebanyakan karena apa ya gitu. Oke. Bahan introspeksi buat diri sendiri juga sih. Oke, menjadi seorang konselor sekarang, itu kan tadi sekolah dulu kan, and everything segala macam prosesnya. Apa yang menurut Kak Dara bisa petik dari tadi, bahwa tadi bisa introspeksi, bisa banyak kenal orang lain, yang gak enaknya apa? Nampung semua curhatan itu ya kadang-kadang kayak aku tuh dianggap sebagai, kita itu ya dianggap sebagai makhluk yang mungkin sempurna dalam hal semuanya gitu ya. Tapi ya sebenarnya kan mungkin gak sesempurna itu. Betul, kan betul. Ya namanya manusia gitu. Kadang merasa insecure sendiri juga sih kadang-kadang gitu. Oke. Tapi Tapi ya tetap harus profesional tadi. iya. Biasanya yang datang kebanyakan usia berapa? Paling muda berapa? Paling muda ya kuliah ya, anak-anak kuliah juga Oke. ada Yang gitu paling kan. Kalau yang pernikahan rumah tangga ya ibu-ibu, bapak-bapak 40, kadang malah ada yang 50 mau mikir untuk bercerai ya. Balik lagi karena kasusnya KDRT, ada yang terakhir itu yang saya dapati tuh kasusnya kekerasan dalam rumah tangganya itu about sex. Oh. Kekerasan dalam seks. Oke. Jadi sekian lama dia menahan, memendam, pasangannya minta berhubungan tidak selayaknya gitu. Oke. Akhirnya kan mungkin nggak kuat ya Oke. Jadi sebagai perempuan ya. wow. Nah,
Kalau bicara mengenai topik kita Kak, KDRT, Hmm, ini kan terkait ya ada selebriti yang sekarang lagi banyak viral ya. ya viral segala macam. Kalau Kak Dara sendiri sebagai seorang konselor melihat kasus KDRT di Indonesia, sebenarnya kalau tadi aku bilang kan sebenarnya banyak ya mungkin ya di publik, tapi banyak yang nggak ngelapor, banyak yang merasa ada biarin aja lah gitu ya, demi anak, demi rumah tangga. Kalau dari pengalaman Kak Dara sendiri, KDRT di Indonesia tuh gimana sih frame-nya, banyak nggak sih kasusnya? Menurut saya sih banyak ya, Mhm, tapi kayaknya yang mhm, belum melapor pun, yang sekedar curhat pun gitu ya, baik di lingkungan sekitar mhm, gitu ya, mhm, itu banyak ya. mmm, Tidak tidak melulu kan KDRT itu hanya mhm. pukulan, Betul, yang tapi tadi kan aku yang sebutkan lebih verbal, verbal gitu kan, itu tuh kan kenanya mental, kenanya mhm, psikis kan. mhm, Terus kayak misalkan dia KDRT dalam hal ya balik lagi gitu, mhm, kekerasan dalam seks, mhm. itu kan untuk menyampaikan pun mungkin Iya, tabu ya, malu, malu ya aha, gitu. oke. Jadi ya banyak yang terpendam. Jadi yang datang ke Kak Dara sendiri juga banyak ya kasus KDRT yang nggak cuman bicara perselingkuhan? Perselingkuhan ya ya Tri banyak, oke, karena aha, dia selingkuh ya mungkin akhirnya KDRT, sesuai ya trigger akhirnya juga, oke, menutupi manipulatif biasa aha, kan ya. aha. Jadi memang Gitu. frame-nya tadi banyak sebenarnya di antara kita ya di sekitar kita, tapi ada yang malu, Nah, ada yang berani lapor. Nah, kalau pertanyaannya lapor atau diemin dulu ya. Ini kan ada orang yang mungkin ngerasa gue coba dulu deh untuk selesain dulu, ya jangan bawa ke hukum dulu. Atau menurut Kak Dara ya, lapor is the best way gitu. kalau menurut saya nih dari sisi mana dulu nih ya? Oke. Karena saya maaf ya, Mhm, bukan bukan berbicara saya sok gimana ya mhm, tentang agama ya. mhm, Maaf sekali mhm, lagi maaf. Tapi kalau saya mhm, sebagai muslim ya, yang mhm, mungkin kodratnya di bawah laki-laki ya, kalau mhm, seorang istri gitu kan mhm, ya. betul. Ya berusaha untuk memaafkan dulu, tapi tingkat KDRT-nya seperti apa dulu Iya, nih gitu. iya. Kalau kata-kata nih misalnya verbal, kita Mhm, mungkin bisa komunikasikan dulu benar, bisa baik-baik, diskusi diskusi dulu, betul. dulu, Aha. cari pihak ketiga Mhm, mhm, dulu untuk apa, membantu cari betul. solusi, Mhm, mhm, menengahi gitu mhm. kan ya. Kalau memang udah pukulan yang Mhm, membahayakan nyawa gitu kan ya, oke. cacat dan Mhm, lain-lain, itu kan memar, aha. parah ya. Mhm, mhm. Itu ya jelas harus segera lapor Oke, jadi kalau menurut kalau saya kalau gitu. kita lihat kekerasannya sesuatu yang ya sudah fisik, ya sudah Mhm. bikin lebam, ya Bahaya, ini bahaya, membahayakan harusnya nyawa, aha, wah harusnya lapor. langsung Oke. lapor. Tapi kalau sesuatu yang masih verbal yang masih bisa Masih diobrolin, iya. ya. Karena kan balik Ah, lagi ya Mas Juno, semua oke. manusia nggak ada yang sempurna, bener nggak? Exactly, exactly. Ya kan? Jadi kadang gini, KDRT juga pasti ada sebabnya ya kak ya. Nah, Entah balik itu lagi. ya Sebab introspeksi juga kan introspeksi karena diri. baik itu perempuan dan baik laki-laki. Nah kalau dari pengalaman Kak Dara, apa sih biasanya penyebab dari yang biasanya konseling ya ke Kak Dara KDRT ini apa biasanya? Masalah ekonomi kan? Oh oke, Banyak kan? ekonomi. Hmm, Ekonomi, hmm, selain masalah ekonomi, ya balik lagi individunya sendiri, pelakunya sendiri itu loh. mhm, mhm. Apakah dia itu pengkonsumsi obat-obat terlarang, Oke. atau dia sering mabok tuh Hmm, misalnya, itu kan gampang memicu benar orang buat emosional ya. Ya, emosi, maaf ya. benar. Aha. Jadi gampang melakukan Hmm, hal-hal tersebut. hmm. Terus selain ekonomi, ya habit yang buruk itu. Oke. Terus Orang budaya, ketiga? ya orang ketiga termasuk Hmm, perselingkuhan gak sih? mhm, Orang mhm, ketiga mhm, kan, mhm, karena adanya orang ketiga kan, mhm. ya bersikap manipulatif. Oke. Jadi melakukan kekerasan, Mhm, baru istrinya mhm, nanya, baru ini, mhm. baru mau ini langsung ngegas gitu Oke. kan. Baik. Jadi sebenarnya kalau bicara mengenai permasalahan tadi penyebabnya banyak ya sebenarnya, tapi ekonomi menarik nih bahwa ini juga bisa jadi trigger ya cekcok rumah tangga. Berarti bahwa nggak melulu soal orang ketiga dong, nggak Hmm. melulu soal hal-hal lain, ekonomi. Nah dari ekonomi ini kak, kalau apakah masalah ekonomi tuh kadang mendominasi masalah rumah tangga kalau dari pengalaman Kak Dara? Iya juga sih, Oke. nggak bisa dipungkiri ya. Aha. Uang kurang, segala Hmm. macam kurang, Mhm. ditagih, terus mungkin cara penyampaiannya juga kurang tepat, akhirnya memicu emosi Oke. yang berlebih gitu Aha, kan ya. aha. Ya itu sering sih. Sering ya. Ada
beberapa lah ya, yang sebagian besar kasus konseling ya, gitu. kasus ekonomi perselingkuhan. Nah, kalau bicara undang-undangnya, ini kan ada undang-undang KDRT nih Kak. Ini banyak orang belum tahu gitu ya. Tadi kalau bicara KDRT bicara berpikir fisik doang, padahal verbal juga ada. Nggak nafkahi juga, itu Iya, kan termasuk KDRT loh. KDRT. Nah, Kak, kalau mengenai undang-undang KDRT dari Kak Dara sendiri, sebenarnya masyarakat kita sudah teredukasi belum sih dengan ya ada aturan ini bahwa sebenarnya karena gini, orang kalau bicara rumah tangga nih ya, itu kan domestik banget ya. Banyak yang merasa bahwa nggak apa-apa marah mukul di rumah, urusan gua. Ngerti nggak? Padahal kita tahu hukum bisa masuk di situ dalam rumah. Bagaimana sebenarnya tingkat edukasi masyarakat terhadap undang-undang KDRT kalau dari frame-nya Kak Dara? 50-50 ya menurut saya. Masih banyak ya? yang belum tahu gitu. Jadi perlu ya menurut saya ya pribadi perlu lebih ini lagi ya dalam edukasi tentang KDRT ini. Mungkin kalau generasi milenial bisa gampang tuh Ya, akses tinggal. internet dan Betul. lain-lain gitu kan. Tapi kan kalau orang-orang yang udah yang agak-agak lemot lah ya tentang teknologi ya mungkin kan nggak segampang itu gitu loh. Oke. Nah, kalau undang-undangnya sendiri mengatur apa aja sih Kak? Kalau tadi kan kita sepintas yang ngomongin bicara mengenai verbal, fisik, nggak nafkahin. Ada hal lain mungkin yang Kak Dara tahu dari undang-undang ini? Ya kan ada undang-undang penghapusan tentang KDRT itu ya. Di situ kan ada perlindungan-perlindungan yang didapat oleh korban KDRT ya. Di situ ada perlindungan untuk keluarga, perlindungan untuk kerahasiaannya, untuk fasilitas dia dalam kesehatan. Oke. Itu kan ya. Terus dalam pelayanan bimbingan rohaninya juga, pelayanan perlindungan ke dalam lembaga-lembaga terkait kayak kepolisian, kejaksaan gitu kan. Itu kan mendapat. Oke. Dan kalau yang aku baca ini juga KDRT di bidang seksual ya Kak. Ini pidananya lumayan loh, 5 tahun. 5 tahun ya. Minimal ya, maksimal bisa 15 tahun, bisa denda 12 sampai 300 juta dan nah, kalau kita bicara kekerasan nih di bidang seksual ya Kak ya. Tadi aku agak sedikit bukan kaget sih. Oh. Ternyata banyak juga ya yang merasa bahwa kekerasan, tapi banyak yang malu karena ngerasa ini aib ya Kak? Aib gitu loh. Oke, dan akhirnya nggak ngelapor? Akhirnya nggak ngelapor, bungkam dan bertahun-tahun sampai mungkin belasan puluhan tahun. Capek sendiri nih baru ngomong gitu kan. Tuh mentalnya udah terganggu gitu. Ya, gila lah. Kasian. Ya ini kan I know sesuatu yang sangat personal ya, seksual. Apalagi tadi dibawa kerana yang KDRT segala macam. Ini harusnya ngelapor ya Kak ya? Harusnya ngelapor. Jangan dibiarin. Jangan. Karena tadi mentalnya. Kasihan mentalnya. Oke. Nah, bahwa ada hukumannya ya. Kalau dari hukumannya denda, penjara segala macam. Kenapa sih orang masih ragu Kak tadi untuk ngelapor? Pertama karena mungkin ngerasa aib ya urusan rumah tangga. Ada hal lain mungkin. Tekanan mungkin karena superior ya. Laki-laki, perempuan. Budaya patriarki itu masih banyak dianut ya di Indonesia ini ya kayaknya. Perempuan-perempuan di Indonesia ini. Dan menurut saya juga ya tidak dipungkiri ya. Mungkin kalau ya balik lagi kayak saya tadi, kalau kita muslim kan ya, kalau saya muslim, memang kodrat laki-laki itu di atas perempuan. Tapi kan bukan berarti ya laki-laki bisa berbuat menindas, seenaknya gitu kan ya. Karena ya lebih ke ekonominya yang cari bukan ya suaminya. Jadi kalau misalkan dia lapor, nanti berarti dia banyak pikir. Dengan kata lain ya Kak Dara, bahwa dari message-nya bahwa seorang perempuan itu memang harus powerful, dalam artian kalau bisa cari uang kenapa enggak? Ya. Tapi balik lagi kan persetujuan suami kalau sudah jadi istri. Ya enggak sih? Exactly. Kebanyakan perempuan-perempuan sekarang meninggalkan pekerjaannya karena tuntutan suami. Ternyata setelah menikah bulan tahun berganti juga tabiatnya. Terus udah punya anak segala macam, susah dong. Buat gerak gitu kan. Jadi nanti kalau dilaporin, gue makan apa nih? Anak gue makan apa nih? Gitu kan. Benar. Jadi banyak, berarti dengan kata lain Kak, untuk ya teman-teman perempuan di luar sana yang nantinya akan menikah,
ya harus lebih mengenal pasangan. Nah, Right? itu Selain itu, benar. apa yang bisa kita lakukan khususnya untuk kaum perempuan ya, agar mereka tadi terhindar dari KDRT sebelum menikah sebenarnya? Kita kenalin dulu Mhm, pasangan kita sih mhm, sebenarnya. Dan latar belakang keluarganya. mhm, Bener nggak? Karena banyak sekali pelaku KDRT itu sebenarnya korban loh Mas Juno. betul. Dia tuh nggak ngerasa korban, sebenarnya dia sering ngelihat perlakuan bapaknya ke ibunya, atau Mhm, sebaliknya ibunya mhm, ke bapaknya, atau perlakuan orang tua ke anak gitu mhm. kan. Itu kan mungkin dianggap biasa hal-hal seperti itu. Oke. Dia pikir kayak ayah saya biasa kok Mhm. nampar ibu saya, biasa Aduh, kok bentak-bentak ibu iya, saya gitu. iya. Jadi kenapa enggak ketika saya marah begitu sama istri saya? Mhm, mhm. Nanti kalau saya udah berhenti marahnya, reda marahnya, udah kok biasa lagi. Oke. Tapi kan mental perempuan tuh kan, Betul. perempuan bukan baja loh. Mhm, Dan balik lagi ya, yang harus saya tekenin di sini tuh ya, mhm, tekankan tuh, mhm. kebanyakan tuh perempuan tuh membisu tuh karena diam, bungkam tuh karena faktor L, Mhm. Faktor L. love. Hmm. Love is blind. Jadi itu yang bikin apa ya, susah nih. Mhm. Jadi laki-laki berbuat manipulatif pun diterima aja. Kita perempuan yang ngerasa ya udah deh, Oke. mungkin dia begitu karena salah saya nih, Mhm. dia begitu karena saya bikin Oke. emosi nih, memaafkan, Mhm, memaafkan, mhm, memaafkan. mhm. Akhirnya kan bungkam, sampai Oke. kapan anak yang jadi korban kan? Baik, banyak orang kan alasannya tadi ya karena cinta, Cinta loh, others like karena love, anak, ya. ya pertimbangannya beda-beda. Tapi kalau dari yang ceritanya Kak Dara ya, kalau udah ngadepin hal-hal kayak gitu ya Lapor, lapor lah, ya, lapor ya, lah. ya, nggak ada cinta yang menyakiti ya Kak. Iya Namanya aja cinta sih. ya, walaupun dia menyakiti dikit-dikit doang ya. Dikit-dikit mah boleh Boleh lah. lah. Tapi kalau sudah Aha. lebam-lebam, Dan terus ini karena efeknya mental, juga ke anak. Aku yakin ya anak-anak yang dibesarkan di lingkungan yang seperti itu pasti mentalnya, terganggu. takutnya mereka juga someday akan jadi Nah pelaku. itu Karena mereka ngeliat itu kayak biasa, biasa. hal Aha. biasa gitu Oke. loh Mas Juno. Dan itu yang harus kita pahami ya Kak. Nah, untuk ngelihat segala macam ini ya Kak, frame-nya kan lebih besar ya untuk anak-anak di luar sana agar bisa ngelihat lagi problem ini sebagai sesuatu bukan yang pembiaran ya. Bahwa untuk anak-anak yang besar di lingkungan seperti ini Kak, treatmentnya harus seperti apa sih Kak ketika mereka melihat atau menghadapi bahwa KDRT bagian dari hidup mereka? Haruskah mereka counseling atau apa? Saya sih lebih menganjurkan begitu ya. Aha. Karena pasti ada ya, Karena pasti ada membekas ya. efeknya, Oke. membekas. Mhm, Apalagi di usia-usia yang mhm, memang lagi menyerap-menyerapnya banget ya, mhm, melihat gitu kan ya. mhm. Ya saya rasa sih bawalah Harus psikolog ya. gitu ya. Oke. Kalau orang tuanya Mhm, sadar gitu mhm, ya, mhm. Harusnya ya. harusnya begitu gitu. Jadi Karena kasihan. bukan Takutnya dia jadi balik jadi pelaku lagi gitu ya, kan. itu bisa itu banyak sekali contohnya ketika Iya, anak jadi korban kekerasan ya, mau apa kekerasan apapun gitu, trauma, dan bisa jadi kalau nggak di handle dengan baik bisa jadi pelaku. Kita punya artikel nggak sih sebenarnya? Ada ya, boleh kita lihat nggak sih? Ini ada beberapa, ada berapa? Ada satu, oke. Boleh, bisa nggak? Oke. Ya, selagi menunggu ya Kak Dara. Oke. Nah, ini kasus kekerasan terhadap perempuan dalam ranah personal ya di Indonesia 2020. Lumayan tinggi ya Kak ya. Ada 50% kekerasan terhadap istri. Kekerasan dalam pacaran. kalau udah pacaran udah kekerasan, ya balik lagi sih sebenarnya Mas Juno. Faktor L itu susah loh. Bukan Lesti ya, Ya. love. Bukan Kalau ya, pacaran kan masih bukan indah faktor L ya. lah. Bukan Lesti ya, love. Bukan love. Love. Oke. Baik. Jadi memang Membuat bodoh. it was like, man, kalau lo ya dalam pacaran aja udah ada kekerasan, mbok ya mikir ya. Ya Mbak ya mikir. Tinggalkan. Tinggalkan atau ya tinggalkan. There's no excuses ya karena Ya kalau love susah kan. yes. Harus sadar dulu dia. Mhm, Lingkungan mhm. terdekat dia harus Oke. bantu. Tuh ada lagi kekerasan terhadap anak perempuan. Ini juga wow ya, kekerasan mantan pacar. Udah jadi mantan masih melakukan kekerasan. Bisa-bisanya Kak. Mungkin lewat bahasa, verbal kan bisa. Oh, see right? Iya Jadi kan? benar-benar. Verbal dia Mhm, caci maki lewat mhm. WhatsApp atau pas Benar. ketemu Oke. gitu kan. Dan ini fakta bicara. Nggak, ya aku percaya bahwa nggak cuma di DKI sih perempuan paling. Karena gini, budaya kita kan masih melihat perempuan tuh
tadi hierarki ya, di bawah Di bawah laki-laki. laki-laki. Jadi ini yang harus kita rubah. Sebenarnya ini PR juga untuk kaum laki-laki ya, bahwa jangan ngerasa bahwa terlahir laki-laki powerful, bahwa kita bisa seenaknya aja. Remember, you were born from a mom. Ya, dari seorang ibu, bukan dari seorang bapak. Jadi when you heard perempuan, berarti lo Nyakitin nyakitin sama aja kayak nyakitin ibu kamu. Jadi itu yang saya edukasinya ya, kayak untuk tidak hanya perempuan tadi, laki-laki, bahwa come on gitu. Kalau cemen banget ya kalau berantemnya sama cewek gitu. Kalau yang waras sih mikirnya Harus gitu, gitu, ya Mas harusnya gitu. Juno. Apalagi orang-orang yang di sekitar kita. Jadi kalau punya masalah, ya debat aja gitu, debat, diskusi gitu ya. Jangan sampai main fisik gitu ya. Kalau ada masalah ya, tapi diskusinya juga yang baik, bukan yang juga tadi ya terlalu Jadi kena mental kan. Oke. Semua bahasa kebun binatang tuh dibawa. Oke. Kebanyakan sih yang saya apa ya, yang ada di lingkungan sekitar saya tuh ya, yang terbiasa dengan bahasa-bahasa kebun binatang nih kasarnya. Itu tuh memang setelah saya dalemin, ternyata orang tuanya gitu ya, di keluarganya emang udah biasa. Bahasa kebun lingkungannya ya. binatang itu keluar gitu. Oke. Sebenarnya gini, generasi kita kan makin hari makin advance ya, makin maju. Nah ini PR kita bersama. Mungkin dulu di generasi orang tua kita, sebelum kita hal kayak gitu biasa ya Kak. Nah ini saatnya kita anak muda, milenial, zilenial, ketika ya punya pasangan, rumah tangga atau di keluarga, kita rubah nih. Karena kita yang bisa ngerubah ini semua ya. Menghormati, respect, saling tolong, ajaran-ajaran kebaikan tuh kita yang sekarang tanggung jawabnya ya Kak ya. Bahwa yang mungkin dulu biasa. Gitu. Itu berarti sekarang kita bikin ya udahlah yang lewat, udah lewat. Benar. Dimulai lagi nih. Oke. Berusaha dimulai lagi sama generasi yang baru. Nah Kak, kalau terakhir mungkin buat anak-anak muda di luar sana, ketika punya problem dengan pasangan, punya masalah, saran Kak Dara apa sih? Punya problem, saran maksudnya? Ya, ketika ya kita tahu ada ya konflik atau ada diselesaikan. Tapi mungkin kita harus sadar dulu, kita itu tipe yang temperamen atau bukan. Mungkin kalau kita merasa kalau saya ketemu sama pasangan saya sekarang bakal meledak nih gitu ya, kasih dulu jeda. Kita mikir gitu kan. Mikir dulu nih, ketika dingin jangan ketemu dulu. Tapi bukan berarti lama ya, jatuhnya nanti penelantaran dalam rumah tangga juga. Iya benar. Apalagi nggak ngasih nafkah kan. Ya kasih space dulu lah. Bilang aja gitu, aku lagi butuh space dulu ya gitu. Nah setelah itu kan kita mungkin bisa lebih discussnya lebih baik gitu loh. Terus kita cari tahu nih tentang apa-apa aja nih, KDRT itu yang termasuk dalam KDRT itu ini apa? Cari tahu. Tinggal Google segala macam. Tinggal googling, tinggal cari di Instagram dan lain-lain, banyak kan ya edukasi tentang itu. Nah jadi jangan sampai kita terjebak di dalam hubungan yang toksik kayak gitu. Betul. Kalau udah ngerasa terjebak, udah mulai terjebak, cepet-cepet cari upaya cari bantuan keluar dari situ gitu. Nah Kak, untuk mungkin satu orang yang ada di sekitar kita yang mungkin tahu, misalnya aku lihat si A B berantem atau apalah, haruskah kita ya let's say memberi ya I don't know, ini kan masalah personal ya. Kadang-kadang kita juga nggak enak ya. Gimana kalau Kak Dara nyaranin? Saya lihat dulu ya. Kalau aku lihat dulu sejauh mana ya gitu. Kalau misalnya aku lihat nih teman aku misalkan ditampar, wah itu termasuknya KDRT dong ya gitu. Kalau dia menikah gitu kan ya, atau apalagi pacaran udah langsung suruh putus gitu kan. Tapi kalau misalkan udah menikah kan banyak yang harus kita pertimbangkan, mungkin ada anaknya, ada keluarganya. Kita pendekatan lagi sama yang bersangkutan. Kita cari tahu, bukan maksud untuk apa ya, komporin atau kepo gitu. Kita bantu dulu dia, tenangin dulu dia. Kalau emang ternyata udah sering gitu kan ya, yuk kita sadarkan bahwa kamu tuh lagi ada di dalam hubungan toksik nih, keluar yuk dari sini dengan cara ini, atau kita bisa bantu dia dengan cara dokumentasi, bener nggak? Bantu dia untuk visum gitu kan ya. Jadi suatu itu saat bantuan yang bisa kita lakukan kalau ada orang sekitar kita
Tapi kalau kita ada di saat itu ya bisa bantu melerai mungkin of ya, jelas ya. ayo, Pertama ayo, ya, jangan. Ayo. Seru nih. Ayo, Aku siapa suka yang menang? Ya nggak boleh. Dikasih award gitu kan. Enggak. Oke, it's Gitu good. I mean, sih. ini knowledge yang harus kita paham ya, yuk, bahwa Yuk, Kak, yuk. you is like a Palembang karena dari Oke, ini yang Yuk knowledge segera yang harus keluar iya, dari iya, hubungan ini toksik yang harus ini, kita gitu. paham ya. Kak Dara, Ayu Dara, Samu Bae ya. Sama baik. Bahwa ada tadi pengetahuannya di sini kalau ada KDRT, orang yang lihat atau segala macam, tapi jangan pokoknya segala bentuk kekerasan tuh nggak boleh ditolerir ya. Enggak, Ya, jangan. nggak ada. Apalagi kalau kita punya keturunan. Kebanyakan kan, maaf ya, berpikirnya kasihan anak nih, kasihan anak. Justru menurut saya lebih Oke. kasihan anak yang tumbuh besar di Lingkungan yang hubungan toxic. toksik orang Exactly. tuanya. Mhm. Lebih tersiksa loh Oke. dia mentalnya. Baik. Utuh di luar, hancur di dalam. gitu Banyak kan. atau orang-orang yang seperti itu, dan kita nggak mau jadi pelaku apapun jadi korban, Ya. kita nggak mau kan untuk itu makanya Nauzubillah kita ya. harus tadi paradigmanya anak muda harus berubah ya. Kak, ya. Berubah. Harus bisa jadi penolong untuk sesama. Penolong untuk Dan ini sesama. juga pengingat buat kita sebenarnya laki-laki perempuan semuanya sama harusnya ya. Kalau kita lihat di sekitar kita juga jangan ragu-ragu lah buat ya yang paling utama ya kita tutupin lah ya, karena itu kan mungkin aib ya. Rahasianya kita jaga. Terus kita bantulah. Mungkin kita harus dijadikan saksi gitu, disuruh Misal jadi saksi misalnya di pengadilan ya. Kenapa Kenapa tidak? enggak gitu Oke. kan ya. Itu kan Apalagi- bentuk kita Betul. peduli gitu Untuk kan. kebaikan orang yang kita sayangi. Sayang. Gitu. Kak Dara, terima kasih atas bincang-bincang singkatnya ini ya. Luar biasa, dari jauh-jauh dari Bandung main ke Jakarta. Baik ketemu Mas Juno ya. Ternyata kita satu keturunan ya. Cuko, dak becuko. Cuko, dak becuko. Siko bagi dua. Siko lagi dua. Lagi viral loh, Benar, jangan loh, benar. jangan asal sebut Iya. loh. Amin pempeknya di siko yang pempek kulit bagi Bagi dua. dua. Oke. Kak Dara, makasih. Tapi sebelum aku tutup, ini berkaitan dengan Partai Perindo, teman-teman yang kita tahu bahwa yang kita obrolin tadi semuanya sangat berkaitan dengan value yang di infuse dalam Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Ini semua anak muda harus punya value ini, karena kebayang nggak sih kalau anak-anak bangsa tadi produktif, solutif, kalau punya masalah jadi bisa memberikan solusi, modern, berintegritas, semuanya pasti bangsa ini makin maju. Dan kalau bicara kekerasan, kita makin ngerasa asing gitu, apa tuh kekerasan, karena kita nggak terbiasa dengan hal-hal kayak gitu. Karena kalau punya masalah didiskusikan, diobrolin, baik itu personal ya atau masalah dengan kantor, kerjaan, sekolah, semuanya harus diobrolin. Karena lagi-lagi ya, kekerasan ada orang kekerasan nggak apa-apa, kekerasan bukanlah satu jawaban untuk dari satu masalah ya, apapun itu ya. Jadi remember, kalau kalian punya kasus seperti ini, coba jadi orang yang solutif dan coba bantu sebisa mungkin untuk orang-orang di sekitar kita, dan jangan sampai kita juga jadi orang-orang yang seperti itu. Oke? Nah, Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia Sejahtera melalui Konvensi Rakyat, itu program penjaringan secara daring untuk warga negara Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bacalek di berbagai tingkatan kabupaten kota, provinsi, dan RI. Caranya gampang, tinggal ke konvensirakyat.com, dan untuk mendaftar juga sebagai anggota Partai Perindo boleh ke partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Dan untuk teman-teman yang sudah memberikan quotes dan komentar, terima kasih. Nanti kita umumkan di Instagramnya Partai Perindo, jangan lupa untuk di follow. Dan terima kasih sekali Kak Dara atas waktu dan juga ilmunya tadi. Terima kasih juga. Insya Allah kita ketemu lagi, sehat-sehat ya. Amin. Senang sekali ketemu Orang Palembang ya, saudara, makhluk Palembang lagi. Orang-orang jauh dari Palembang. Terima kasih, dan juga terima kasih untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Saya Herjuno Syaputra, salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Wassalam, bye-bye, God bless. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu.
Indonesia maju, sejahtera tujuanmu. Nyalakan api semangat perjuangan, dengungkan gema, nyatakan persatuan.